Lina Febrianti. Saat ini saya sudah berada bersama salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Bintan Timur. Selamat pagi Bu, boleh perkenalkan diri? Nama saya Febrianti, guru bahasa Indonesia di SMP. Ibu menjadi kelas Sekarang Baik Bu, ini untuk yang kedua itu pertanyaan tentang strategi dan model pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, menurut pemahaman Ibu, apa itu pendekatan pembelajaran? pendekatan pembelajaran itu bagaimana kita sebagai guru mencari cara belajar dengan pendekatan tertentu. Pendekatannya sendiri salah satunya yang namanya perhadapan. Kan ada beragam satu kelas itu kan. Bagaimana pendekatan itu dengan cara verbal, perhatian, artinya bukan menggunakan bahasa saja. Pendekatan itu kita dengan cara bersentuhan dengan itu. Nah, jadi yang bilang pendekatan di sini artinya kita bisa mendekati anak itu dengan cara kita supaya pertama itu yang pertama kita bisa ngasih kelas dulu. Itu pendekatan di sini artinya pendekatan bagaimana kita bisa membuat kelas itu ya, kelas itu tadi bisa kita kelola dengan baik. Pertanyaan kedua Bu, menurut pemahaman Ibu, apa itu metode pembelajaran? Nah, metode pembelajaran itu metode yang kita gunakan. Kita punya model pembelajaran, ya kan? Punya metode. Ini model pembelajaran kita seperti discovery, semuanya seperti itu. Atau PBL. Nah, metodenya apa? Ada ceramah, ada diskusi, kan seperti itu ya. Ada praktek, seperti itu. Menurut pemahaman Ibu, apa itu teknik pembelajaran? Teknik cara kita masing-masing guru itu punya cara sendiri-sendiri bagaimana bisa mengelola kelasnya ya. Makanya saya mengajar 4 kelas nih, kelas A, B, C. Terus setiapnya beda-beda nih. Teknik saya gunakan di kelas A mungkin akan berbeda dengan kelas B atau kelas lainnya. Jadi teknik itu lebih kepada cara kita memberikan materi tadi, mengajar di kelas ya. Teknik umumnya anak kelas 7 ini ributnya bagaimana supaya meredam dia ribut, supaya nggak ribut nih mereka. Jadi kita mencari teknik yang membuat dia bisa fokus ke kita nih. Kita kan pasti kelas 7 ini akan seperti ini tekniknya. Pokoknya kita kasih dia bekerja dua-dua dari kelompok nih, dia berkelompok berdua saja. Dan tekniknya dia nggak betah di kelas. Nah, kita ajak dia keluar kelas. Menurut pemahaman Ibu, apa itu strategi pembelajaran? Ya kan antara teknik, strategi, metode, pendekatan kita juga sama itu ya kan. Cuman penerapannya berbeda. Strategi tekniknya kita pendekatan kalau teknik strategi lebih kepada taktik kita, cara kita ya untuk membuat anak itu bisa fokus belajar. Jadi motivasi anak itu nggak jelas kita lihatkan bagaimana dia di kelas tapi dia tetap hasilnya kita kasih pengetahuan yang begini loh. Nanti sebenarnya kita kasih tunjuk-tunjuk kerja sebetulnya kamu harus seperti ini. Jadi artinya dengan teknik yang kita pakai tadi kita lihat kelas artinya dia akan tahu gitu aku. Menurut pemahaman Ibu, apa itu media pembelajaran? Media adalah alat yang kita gunakan ya, alat yang kita gunakan untuk proses pembelajaran membantu kita agar anak-anak ini tadi mengerti. Nah, sebenarnya media itu umpamanya kita belajar deskripsi, kita gunakan media umpamanya kita kasih fokus nih.
Infografis itu kan alat media yang penting apa yang ditayangkan videonya, iya kan, videonya kurang Menurut Ibu, apa beda media pembelajaran dengan alat peraga? media pembelajaran dengan alat peraga. Alat peraga itu alat yang kita gunakan untuk belajar kecerdasan. Alat peraga biasanya digunakan di pembelajaran kita. Alat peraga yang ini seperti ini lebih tidak seperti umumnya alat peraga itu digunakan untuk guru-guru Islam, guru-guru yang praktek langsung yang peraga. Sebenarnya beda sebenarnya kan sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran agar anak-anak itu senang, lebih cepat paham dengan apa yang dilakukan. Jadi sementara media itu seperti yang saya sampaikan tadi, media juga alat yang digunakan untuk pembelajaran. Tapi kalau alatnya nih, alatnya namanya di labor itu, ini labor itu namanya ada kalau tadi akan saya kalau media seperti kan saya melihat videonya nih seperti itu. Jadi antara alat peraga dengan media memang berbeda ya, memang fungsinya saja yang berbeda. Berapa banyak strategi atau model pembelajaran yang Ibu kuasai? Paling saya suka itu adalah discovery mencuri, ada yang dipakai PDS, kalau yang lain-lain tidak terlalu, karena saya berpikirnya discovery itu kan anak-anak kan mencari PDL itu anak-anak kan dikasih masalah dia memecahkan. Nah seperti itu Kan tadi Ibu sudah sebutkan nih strategi atau model pembelajaran yang Ibu kuasai itu pemilihannya berdasarkan pilihan Ibu atau pilihan siswa? pilihan saya, karena kan cara gitu kan guru yang tahu menilai apa yang cocok untuk muridnya. Nah seperti itu. Selanjutnya bagaimana Ibu memilih strategi atau model pembelajaran tepat untuk suatu materi kecerdasan? Alhamdulillah materi paling tak sama. Sebenarnya di kelas 7 itu ada discovery, ada teks deskripsi, ada puisi rakyat. Itu kan berbeda. Teks deskripsi menginginkan kita anak-anak tahu itu apa deskripsi itu menggambarkan. Kalau ada medianya video tulisan menggambarkan ya, bisa dilihat kan visi rakyat itu kan contoh-contoh lebih kepada radio ya, seperti itu. Kita punya sih Itu kan udah dijelasin kan kalau strategi yang udah kuasai. Nah itu yang mana yang paling Ibu suka? Kalau siswanya kalau siswa selama ini yang menarik dengan dia sebenarnya saya nggak tahu pasti ya, saya belum pernah dari komunikasi, tapi dari sama dan media itu dari discovery itu juga yang saya suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Erlina Febrianti dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kakak akan mewawancarai adik pertanyaan tentang strategi dan model pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah sudah siap? Sudah. Sebelum itu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zarina Fadila Mawiyah, saya dari kelas 7D. Pertanyaan yang pertama nih, apakah di kelas ada menggunakan metode pembelajaran seperti tanya jawab, diskusi kelompok, ceramah, atau menggunakan metode lain? Ada ya kayak ceramah, terus diskusi ya kayak gitu.
Media apa yang digunakan saat pembelajaran di kelas? Apakah masih menggunakan LKS atau menggunakan buku cetak? Masih menggunakan buku cetak. Pada saat pembelajaran di kelas, apakah guru lebih banyak menjelaskan atau siswa yang lebih aktif di kelas? Lebih banyak menjelaskan dan Gurunya lebih banyak menjelaskan. ya, Apakah pada saat pembelajaran di kelas ada diskusi kelompok? ada Itu tugasnya lebih banyak yang diskusi kelompok atau tugas mandiri? seimbang. Pada saat pembelajaran di kelas, apakah ada mengadakan sesi presentasi? Ada. Oke, baik. Terima kasih atas waktu.